Kusedi Haryudo, kemudian juga ada Rahmat Irianto dan Arhan, Ezra Walian, Abimanyu, Nadeo, Riju Utomo ini juga sebetulnya punya potensi, tapi entah mengapa ya pada awal laga dia mengalami cedera hingga pada akhirnya dia tidak bisa untuk meneruskan lagi. Justru banyak yang mengatakan karena dia overtraining. Ya, karena memang dia terkenal sekali sangat gym freak ya istilahnya. Jadi sering terlalu berlatih keras karena dalam sepak bola itu diperlukan juga kelenturan. Ya, kalaupun kadang-kadang pemain kalau terlalu berotot ini juga dia kaku. Kan sepak bola kan dinamis ya selama 90 menit ya. Misalnya kita lihat Ronaldo, dia bukan hanya selalu nge-gym tapi juga kadang-kadang berenang, kemudian juga olahraga cabang yang lain supaya ototnya itu justru lentur. Jadi massa otot itu tinggi tapi juga lentur. Nah, ini yang mungkin kalau saya lihat ya dari luar Riju Utomo ini agak sedikit overtraining. Jadi agak sedikit. Saya masih ingat betul ya ketika dia bermain bagi Persija melawan Ceres Negros, ini justru area dia dihajar habis-habisan dan dia begitu sulit untuk menjaga pergerakan dari Ceres Negros, tim dari Filipina yang begitu leluasa. Jadi sekali lagi banyak sekali nih kalau saya berulang kali mengulangi repetitif ya. Banyak sekali faktor-faktor dalam sepak bola yang harus dibenahi. Jadi kalau kita tidak punya istilahnya undang-undangnya gitu, semua orang punya persepsi masing-masing. Oh, yang bagus itu orang pemain bola yang berotot, sementara menurut pengalaman itu tidak, tapi yang lentur dan sebagainya. Ini yang saya pikir menjadi catatan. Kita juga bisa lihat tadi bagaimana Yabes Roni ya sambil memegang trofi Piala AFF. Mungkin dia dalam hati besok saya akan membawa Piala AFF 2022. Haris, karena kan tentunya masih akan ada beberapa turnamen internasional yang akan diikuti oleh Indonesia. Jadi sekali lagi viewers bahwa harapan itu masih ada untuk Indonesia bisa menyudahi dahaga gelar di level senior. Bukan tidak mungkin sebetulnya dengan persiapan yang matang nanti pada gelaran AFC. Kita juga bisa berbicara banyak pada kualifikasi AFC 2023. Oke, Haris, ini juga sebetulnya kalau kita melihat pemberitaan yang melibatkan atau mengaitkan Indonesia, tentu banyak sekali fans sepak bola Indonesia yang menunggu-nunggu juga bagaimana nanti proses naturalisasi para pemain Indonesia yang memiliki keturunan di Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda, Haris, dengan adanya 4 nama sebetulnya sudah masuk dalam list, bahkan juga prosesnya pun juga telah berlangsung? Iya, kalau dari naturalisasi yang sejauh ini saya tahu ada di tim ini salah satunya kan Elkan Bagot ya. Elkan Bagot ya menurut saya masih belum bisa dinilai secara fair. Dia baru bergabung sangat sebentar. Tapi yang jelas begini, secara umum seluruh dunia bahkan dari zaman dulu di Madrid pun Alfredo Di Stefano itu juga naturalisasi ya. Mauro Jerman Camoranesi di Italia juga naturalisasi, banyak sekali naturalisasi di dunia. Cuman masalahnya naturalisasi seperti apa? Ya kita juga tidak bisa asal naturalisasi karena sekali lagi jujur ada beberapa kasus ya kalau kita bisa simpulkan naturalisasi ini lebih kepada karena ingin menghindari kuota 3+1 di Liga Indonesia di Liga 1. Nah ini yang kita hindari. Tapi kalau naturalisasi itu memang bisa memberikan manfaat bagi tim nasional kita, kenapa tidak? Ini malah memberikan hal yang positif. Tapi saya tetap percaya backbone dari seluruh tim nasional bukan naturalisasi. Itu hanya bonus. Tapi bagaimana sekali lagi liga, kompetisi dan juga kurikulum ini bisa berjalan dengan baik.